Yo guys, what's up? Welcome back to Respect. Oke guys, di video kali ini gua mau ngejelasin 5 kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh pemula saat melakukan push up. Hal ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika pertama kali sampai sekarang melakukan push up. Saya melakukan beberapa eksperimen ketika saya mengalami sebuah keluhan seperti cedera pada siku atau bahu ketika melakukan push up. Oke guys, jadi nggak perlu lama-lama lagi. Jadi ini dia 5 kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh pemula saat melakukan push up. Kesalahan yang pertama yaitu ketika kita melakukan push up, biasanya kita menempatkan lengan kita terlalu lebar. Seperti ini. Penempatan lengan ini sangatlah berpengaruh terhadap gerakan kita saat melakukan push up. Jika kita menempatkan lengan terlalu lebar seperti ini, maka risiko cedera pada siku akan sangat besar. Komponen otot yang akan lebih dilibatkan adalah bahu, bukan chest. Jadi, sebisa mungkin kita melakukan push up adalah dengan membentuk sudut 45 derajat pada siku kita, seperti ini. Kemudian, telapak tangan kita sejajar dengan bahu kita, seperti ini guys. Seperti itu. Jadi dengan menempatkan siku kita pada sudut 45 derajat, maka hal tersebut akan membuat kita menghindari cedera pada bagian siku atau elbow. Hal itu sangatlah penting ketika melakukan push up agar gerakan push up kita semakin optimal dan maksimal. Kesalahan yang kedua, kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pemula saat melakukan push up yaitu ketika mengangkat badan ke atas dan tangan atau lengan dalam keadaan resting seperti ini, lurus. Nah, hal seperti ini sangatlah kurang efektif. Kenapa? Karena ketika posisi lengan dalam keadaan resting seperti ini, beban yang diterima oleh siku akan lebih besar daripada beban yang diterima oleh triceps ataupun dada kalian. Maka hal tersebut akan mengakibatkan push up kalian kurang optimal. Jadi, sebisa mungkin kita melakukan push up dengan menekuk sedikit siku kita seperti ini guys. Jadi beban yang diterima oleh triceps dan oleh dada akan lebih maksimal. Karena kita melakukan push up, kita memfokuskan terhadap otot dada dan otot triceps. Jadi ketika kita melakukan push up akan semakin optimal dan stres yang diterima oleh otot dada dan otot triceps akan optimal. Seperti itu guys. Kesalahan yang ketiga, kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pemula yaitu mengayunkan badan dan melibatkan sedikit gerakan pada lengan. Jadi gerakan yang paling efektif dilakukan adalah menempatkan posisi badan dari bagian dada sampai ke bagian bawah dengan tegak lurus. Kemudian, anggota badan yang lebih bergerak, yang lebih banyak bergerak yaitu bagian lengan. Karena jika kita hanya mengayunkan badan saja dan hanya melibatkan sedikit gerakan lengan, push up kita akan menjadi sia-sia dan hanya membuang-buang energi saja. Seperti itu guys. Kesalahan yang keempat, kesalahan yang biasa dilakukan yaitu terlalu terburu-buru dan tidak mengontrol nafas. Hal yang paling efektif yang harus dilakukan yaitu dengan cara mengatur nafas, yaitu ketika kita mengangkat badan kita ke atas, kita hembuskan nafas, kemudian ketika kita menurunkan badan kita ke bawah, kita tarik nafas. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan suatu gerakan olahraga, sangatlah penting aliran oksigen yang diterima oleh otak untuk selalu terpenuhi agar olahraga yang kita lakukan akan semakin optimal, terutama gerakan push up tadi. Jika suplai oksigen ke otak kita berkurang, atau misalnya ketika kita melakukan push up, kita hanya menahan nafas tanpa mengatur nafas, maka suplai oksigen ke dalam otak akan berkurang dan akan mengakibatkan tubuh kita cepat lelah. Jadi yang paling efektif adalah mengatur nafas kita. Seperti itu guys. Kesalahan yang kelima. Kesalahan ini biasanya tidak disadari oleh sebagian banyak orang, terutama oleh pemula, yaitu ketika kita melakukan push up, kita melakukannya dengan terburu-buru tanpa ada tempo. Hal tersebut akan mengakibatkan badan kita terlalu cepat lelah dan gerakan atau stres pada otot dada ataupun otot triceps akan menjadi tidak maksimal. Jadi ketika kita melakukan push up, kita harus memberikan tempo. Misalnya, yaitu ketika kita mengangkat badan, temponya adalah 1 detik. Kemudian ketika kita menurunkan badan, temponya adalah 2 detik. Seperti itu guys. Hal tersebut adalah untuk merasakan kontraksi pada otot kita, apakah kita sudah melakukan push up dengan optimal atau belum. Apalagi jika kita ingin fokus untuk membentuk otot dada kita dan otot lengan kita agar menjadi lebih baik, maka tempo pada gerakan itu sangatlah penting. Oke guys, jadi seperti itu 5 kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh pemula menurut pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Stay konsisten, jangan lupa istirahat, dan selalu memakan makanan yang bernutrisi baik untuk otot kalian. Oke guys, see you for the next video. Ciao.